Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Kinanti dari kelas Perbankan Syariah 6A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai review jurnal internasional yang saya buat, yang berjudul The Implementation of Good Governance Business Syariah in Indonesia Syariah Banking. Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Juanda, Freddy Dwi Herlianto, dan Tri Wahyu Oktavandi pada tahun 2019 dan telah dipublikasikan pada jurnal KNI Social Science. Latar belakang pembahasan mengenai Good Corporate Governance dilatar belakangi oleh kasus yang menimpa Enron yang gagal dalam mengelola perusahaannya, sehingga banyak terjadi kecurangan dalam operasionalnya. Fenomena ini menjadi sangat menarik untuk dibahas lebih mendalam. Bank syariah yang berkembang pesat di Indonesia diikuti dengan berbagai macam layanan yang ditawarkan, menimbulkan permasalahan bagi masyarakat. Selain menjaga kinerja keuangannya, bank syariah juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan memastikan semua operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, Bank Syariah perlu menerapkan adanya Good Governance Business Syariah atau GGBS. GGBS sendiri merupakan elemen penting dalam upaya menjaga pertumbuhan secara berkelanjutan. Penerapan GGBS yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan syariah akan menumbuhkan budaya kerja bank syariah yang sehat di segala bidang dan membuat investor puas dengan kinerja dan nilai perusahaan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan good governance bisnis syariah di perbankan syariah Indonesia. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Mega Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Japar Banten Syariah. Pembahasan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berjalan dengan baik dalam penerapan Good Governance Bisnis Syariah. Rata-rata pengungkapan GGBS tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah 43, 44, 44 dari 47 indikator. Secara keseluruhan, rata-rata pengungkapan GGBS adalah sebesar 94%. Artinya, hanya 3 item yang tidak diungkapkan dalam laporan tahunan perbankan syariah. Ketiga hal tersebut tidak dapat ditemukan dalam laporan tahunan bank syariah. 3 item tersebut adalah sebagai berikut. 1. Aspek GGBS yang belum dilaksanakan beserta alasannya. BUS tidak mengungkapkan aspek GGBS yang belum dilaksanakan beserta alasannya dalam laporan tahunan. Hal ini disebabkan oleh persaingan di sektor perbankan yang semakin ketat. Setiap bank berlomba-lomba menampilkan GGBS yang baik, karena GGBS merupakan strategi untuk menarik nasabah. Itu sebabnya BUS tidak mengungkapkan aspek GGBS mereka yang belum dilaksanakan beserta alasannya. 2. Transaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki gap of interest. Selama periode 2015 sampai dengan 2017, seluruh BUS di Indonesia tidak melakukan transaksi dengan dua pihak atau lebih yang memiliki gap of interest. Hal ini dikarenakan BUS berusaha menjaga independensinya terhadap tata kelola perusahaan yang baik. BUS menggunakan prinsip amanah
dan kesadaran untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, pelaksanaan fungsi ombudsman. Pelaksanaan fungsi ombudsman digunakan untuk menampung segala informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan. BUS tidak menggunakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan penyimpangan. Di sisi lain, untuk mencegah kemungkinan terjadinya fraud, BUS di Indonesia melalui direksi membangun komite kepatuhan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah Good Governance Bisnis Syariah di Bank Umum Syariah Indonesia telah dilaksanakan dengan baik. Karena hanya 3 item GGBS yang tidak diungkapkan dalam laporan tahunan BUS, maka persentase GGBS di BUS Indonesia adalah sebesar 94%. Ada 7 bank yang dapat mempertahankan GGBS-nya dengan skor pengungkapan GGBS yang tinggi. Mereka adalah BSM, BMI, BCB, BCAS, BNIS, BRIS, dan BVS. Di sisi lain, ada bank yang memiliki nilai GGBS terendah, yaitu BMS. Dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah, secara umum, hanya 3 item yang tidak muncul dalam laporan tahunan. Butir-butir tersebut adalah 1. Aspek GGBS yang belum dilaksanakan disertai alasannya. 2. Transaksi antara 2 pihak atau lebih yang memiliki gap of interest. Terakhir, pelaksanaan fungsi ombudsman. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Jurnal telah menjelaskan bagaimana penelitian yang dilakukan dapat menyimpulkan Good Governance Bisnis Syariah di Bank Umum Syariah Indonesia telah dilaksanakan dengan baik. Jurnal disusun dengan ringkas dan langsung pada poin-poin penting pembahasan. Kekurangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi, sehingga terdapat potensi subjektivitas atau berdasar pada pemikiran manusia. Sehingga harus dilakukan pengecekan secara berulang agar meminimalisir adanya potensi subjektivitas. Lalu, penulis kurang detail dalam memberikan hasil penelitian. Tidak ada keterangan mengenai proses pengambilan data, hanya menjelaskan dalam bentuk analisis saja. Hal ini mengakibatkan pembaca akan kesulitan untuk memahami bagaimana proses pengambilan data tersebut. Demikianlah penjelasan singkat mengenai review jurnal internasional yang saya buat. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.